Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menganalisa studi kasus penelitian PT Telkom Pusat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septiarni Maratu Solihah dengan NIM 20 10 80 200 163 dari kelas 4A3 Informatika. Materi analisis studi kasus penelitian PT Telkom Pusat yang saya ambil yaitu analisis audit sistem informasi berbasis COVID-5 pada PT Telkom Pusat. Sebelum kita mulai, biarkan saya menjelaskan mengenai teknologi informasi. Teknologi informasi atau yang biasa disingkat dengan TI telah menjadi unsur penting dalam suatu organisasi dan merupakan investasi yang menjadi salah satu pembuat nilai tambah dan keuntungan kompetitif. Teknologi informasi perlu diatur agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Tindakan untuk mengatur teknologi informasi disebut dengan tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi yang dijalankan dengan baik dapat membantu organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Tata kelola teknologi informasi itu sendiri memerlukan audit yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan pemenuhannya, ditinjau dari pendekatan objektif dari suatu standar. Unit Community Development Center PT Telkom merupakan salah satu organisasi yang mengimplementasikan tata kelola TI, yaitu dengan Sistem Informasi Manajemen Bina Lingkungan atau yang disingkat dengan SIMBL, untuk membantu merealisasikan sasaran dan mencapai tujuan mengenai pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial perusahaan. Standar audit yang digunakan oleh Community Development Center atau CDC PT Telkom yaitu COVID-5 atau Control Objective for Information and Related Technology 5. COVID-5 sendiri merupakan framework yang komprehensif dan bersifat holistik sehingga sesuai dengan SIMBL yang berskala enterprise dan menjalankan tata kelola teknologi informasi yang sudah berjalan. Domain COVID-5 yang dipilih adalah Domain Deliver, Service, dan Support, atau yang biasa disingkat dengan DSS, yang fokus pada penilaian pengiriman dan layanan teknologi informasi, serta dukungannya terhadap proses bisnis yang berlangsung, termasuk pengelolaan masalah agar berkelanjutan, proses bisnis yang tetap terjaga, serta bagaimana mengontrol proses bisnis, mengevaluasi, dan merencanakan secara jangka panjang proses bisnis ke depan. Hasilnya adalah capability level yang didapat secara keseluruhan pada SIMBL. Unit CDC PT Telkom adalah level 4, yaitu predictable process, dan level target yang ingin dicapai adalah 5, yaitu optimizing process. Sehingga berdasarkan analisis gap, secara garis besar perlu adanya peningkatan capability level dari kondisi existing, dari sisi peningkatan aktivitas dengan rekomendasinya yaitu memaksimalkan yang sudah berjalan baik dan melakukan inovasi dalam aktivitas untuk mempercepat tercapainya tujuan. Untuk materi audit sistem informasi berbasis COVID-5 pada PT Telkom Pusat, kita perlu mengetahui yang pertama yaitu konsep dasar sistem informasi, kemudian IT governance, yang ketiga manfaat tata kelola teknologi informasi, kemudian tentang COVID, selanjutnya tentang profil perusahaan. Untuk yang pertama, konsep dasar sistem informasi. Sebenarnya, apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung informasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Kemudian, apa sih IT governance itu? IT governance itu adalah istilah yang menguraikan
bagaimana suatu organisasi mengendalikan dan mengurus sumber daya teknologi informasi dengan mempertimbangkan teknologi informasi dalam pengawasan dan monitoring, kendali, dan petunjuk terhadap sumber daya teknologi informasi, dan bagaimana teknologi informasi ditetapkan di dalam entitas yang akan mempunyai suatu dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis suatu organisasi. Atau dapat dikatakan, IT governance sendiri adalah pada penyelarasaan antara teknologi informasi dengan tujuan bisnis suatu perusahaan di mana ada kaitannya dengan kewenangan top level management. IT governance sendiri memiliki 5 area fokus, yaitu yang pertama yaitu strategi alignment, yang kedua value delivery, yang ketiga risk management, kemudian yang keempat resource management, kemudian yang terakhir yaitu performance measurement. Selanjutnya, apa sih manfaat tata kelola teknologi informasi itu sendiri? Manfaat tata kelola teknologi informasi yaitu untuk memudahkan perusahaan dalam pengelolaan manajemen, sehingga visi misi perusahaan, tujuan bisnis, serta pelayanan yang baik akan dapat terwujud. Juga dapat mengurangi resiko yang akan terjadi di kemudian harinya. Sedangkan COVID sendiri itu apa sih? COVID atau kependekan dari Control Objective for Information and Related Technology adalah standar global untuk IT governance yang dibuat oleh IXACA dan ITGI pada tahun 1996. COVID yaitu kerangka IT governance yang ditujukan kepada manajemen, staf pelayanan teknologi informasi, kontrol departemen, fungsi audit, dan lebih penting lagi bagi pemilik proses bisnis untuk memastikan confidentiality, integrity, and availability data serta informasi sensitif dan kritikal. COVID telah berkembang menjadi IT governance framework yang paling signifikan dan juga cocok digunakan untuk audit karena COVID menyediakan pedoman komprehensif di lingkungan proses-proses teknologi informasi. COVID juga merupakan sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk membatasi gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis teknologi informasi. Untuk COVID-5 yang digunakan sekarang, memiliki prinsip yaitu memenuhi kebutuhan stakeholder, kemudian melingkupi tata kelola dan proses kerja end-to-end enterprise, kemudian mengaplikasikan sebuah kerangka kerja yang terintegrasi, selanjutnya pendekatan keseluruhan untuk kemampuan tata kelola dan manajemen atau pengaturan. Dan yang terakhir yaitu pemisahan antara tata kelola dengan manajemen atau pengaturan. COVID-5 ini juga memiliki domain sebanyak 5 yang terbagi dalam domain governance dan manajemen. Masing-masing domain memiliki proses yang memungkinkan untuk mencapai tujuannya. Satu domain berasal dari governance dan 4 lainnya berasal dari manajemen. Domain yang berasal dari area governance of enterprise IT adalah evaluate, direct, and monitor. EDM yang terdiri dari 5 proses. Sedangkan domain yang berasal dari Management of Enterprise IT sejalan dengan tanggung jawab pada area Plan, Build, Run, and Monitor. Terdapat 32 proses yang dipecah dalam masing-masing domain. Sedangkan domain yang digunakan pada Telkom Pusat saat ini yaitu domain Deliver, Service, dan Support yang biasa dikenal dengan singkatan DDS, yaitu merupakan salah satu domain di framework COVID-5. Domain ini merupakan perluasan dari domain Deliver and Support pada versi COVID sebelumnya, yaitu COVID 4.1. Domain DSS atau Deliver Service and Support
menitikberatkan pada proses pelayanan. Sementara fokus domain DSS pada COVID-5, yakni pada aspek pengiriman teknologi informasi, proses, dan dukungan yang memungkinkan untuk melaksanaan sistem teknologi informasi yang efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, kita perlu mengetahui mengenai profil perusahaan. Pada profil perusahaan ini terdapat visi misi PT Telkom, kemudian visi dan misi dari unit CDC PT Telkom, dan juga struktur organisasi CDC PT Telkom. Pada visi PT Telkom sendiri, yaitu adalah menjadi pemimpin di bagian telekomunikasi, informasi, media, dan edutainment, serta pelayanan servis di wilayah ini. Kemudian, PT Telkom juga memiliki misi, yaitu memberikan kualitas yang terbaik dengan harga yang kompetitif, juga menjadi panutan dari manajemen terbaik untuk perusahaan di Indonesia. Sedangkan visi dan misi dari unit CDC PT Telkom yaitu untuk visinya yaitu menjadi perusahaan terbaik di dunia dalam membangun komunitas demi keberlanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Untuk misinya yaitu membentuk dan memberdayakan komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis, telecommunication, information, media, dan edutainment. Kemudian yang kedua yaitu membentuk dan memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, dan edutainment. Selanjutnya yang ketiga yaitu membentuk dan memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya pada struktur organisasi di unit CDC PT Telkom berisi struktur organisasi dan sasaran strategis bina lingkungan. Untuk struktur organisasi CDC sendiri berisi pimpinan CDC yaitu Senior General Manager CDC, kemudian pengelola fungsi dukungan manajemen yaitu Senior Manager Perencanaan dan Pengendalian CDC, dan Senior Manager Keuangan. Kemudian pengelola operasional yaitu Senior Manager Program Kemitraan, Senior Manager Program Bina Lingkungan, dan Manager Community Development. Untuk sasaran strategis bina lingkungan sendiri, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses kinerja sosial perusahaan, kemudian melakukan inovasi untuk melakukan transformasi dan dalam pengembangan teknologi, telecommunication, information, kemudian media dan edutainment, yang keberadaannya sangat dirasakan ke masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan investasi sosial. Kemudian yang keempat, mendukung program pendidikan terutama yang mempunyai keterbatasan akses sumber daya. Kemudian yang terakhir yaitu memfasilitasi program kesehatan masyarakat melalui penggunaan IT. Untuk slide yang terakhir ini yaitu audit yang dilakukan pada Bina Lingkungan SGM CDC PT Telkom Pusat. Nah, apa saja audit yang dilakukan pada Bina Lingkungan SGM CDC PT Telkom Pusat? Yang pertama, yaitu pada tahap pra-audit telah diproses proses domain DSS COVID-5, yang dimana merupakan keseluruhan proses dari domain DSS yang sesuai dengan kondisi tata kelola Bina Lingkungan SGM CDC PT Telkom dan digunakan sebagai ruang lingkup dan standar audit. Yang kedua, yaitu dari hasil audit tersebut, diketahui ada satu proses yang merupakan level kapabilitas 3, yaitu DSS 04, yang di dalamnya ada 5 proses yang mempunyai level kapabilitas 4. Kemudian, menurut level kapabilitas masing-masing proses, ditentukan level target masing-masing proses, yaitu berupa satu level di atas level kapabilitas yang ditentukan berdasar analisis dan juga persetujuan dengan stakeholder, sehingga didapat level target untuk DSS 01
DSS 02, DSS 03, DSS 05, dan DSS 06 dengan level 5 untuk DSS 04 dengan level 4. Kemudian level capability keseluruhan yang diperoleh berdasarkan keseluruhan rata-rata adalah 4, yang berarti sebagian besar aktivitas pada domain DSS untuk bina lingkungan SGM CDC PT Telkom telah dilakukan. Ada standar penerapan dalam melakukan proses tersebut. Telah termonitor, terukur, dan telah dilakukan perencanaan prediksi ke depan sudah berjalan dengan baik. Level target yang ingin dicapai adalah 5, optimizing proses, sehingga rekomendasi yang disusun adalah sebagai berikut. Memperketat kontrol terhadap proses yang berlangsung untuk mempertahankan proses yang sudah berjalan. Membuat inovasi-inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik. Berdasarkan prioritas pada domain yang masih tertinggal adalah DSS 04, yaitu Manage Continuity. Maka perlu dilaksanakan terlebih dahulu rekomendasinya untuk meningkatkan performansi dalam berlangsungnya bisnis proses. Kemudian meningkat dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.